Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan channel My Beauty Country. Nah, kita lagi ada di jalan. Ini sebelah kanan farmhouse. Nah, udah bisa tebakan kira-kira kita mau ke daerah mana ya? Nah, bener banget, kita lagi ada di Lembang. Dari Lembang ini kita udah di bundarannya. Nah, nanti belok kiri. Setelah belok kiri itu nggak jauh, langsung ketemu salah satu hotel yang ikonik banget. Nah, buat teman-teman kesini tuh gampang banget karena bener-bener di pinggir jalan raya. Nah, udah mulai kelihatan kan, udah ada clue-nya kalau kita akan mereview, yaitu Grand Paradise Hotel. Hotel ini tuh sangat ikonik, banyak banget patung-patung dan banyak banget yang nanya. Waktu kita spill foto di Instagram itu banyak yang nanya, Kak gimana? Spooky nggak atau serem nggak? Nanti kita akan bahas, jadi jangan di skip ya. Nah, ini patung pertama yang akan menyambut teman-teman pas masuk, itu langsung disambut sama patung kuda. Nah, pas datang ke lobinya tuh langsung banyak patung-patung, kubah-kubahan mewah gaya Eropa. Ya, sebagai informasi di sini tuh ada 2 gedung hotel. Jadi ada yang satu gedung dengan lobi, ada yang berbeda. Kalau teman-teman dapat kamar satu gedung dengan lobi, itu parkirannya di area sini. Tapi kalau teman-teman dapat kamar yang di gedung sebelahnya, itu parkirannya di bawah. Tapi masih satu area ya. Nah, kalau teman-teman dapat kamar satu gedung dengan lobi, itu nanti naik liftnya di sini. Nah, ini area untuk reservasi, kita reservasi dulu ya. Nah, untuk teman-teman yang menginap di sini kalau nggak salah sih nggak dikenakan biaya deposit. Kita mampir ke area samping lobi. Di sini ada ada ruangan yang sangat cantik dan suasananya tuh mirip di kerajaan Eropa. Buat teman-teman yang suka foto atau suka tempat-tempat unik, ini bisa jadi rekomendasi. Nah, buat teman-teman yang dapat kamar satu gedung dengan lobi, itu naik liftnya di area sini. Jadi yang unik, ini lobinya tuh di lantai 7 kalau nggak salah. Jadi karena areanya tuh lembah, kamar-kamar kita itu adanya di lantai bawah. Nah, kalau biasanya dari lobi itu ke kamar naik, kalau di sini ke lobi itu ke kamar turun. Nah, kalau teman-teman dapat kamar yang di gedung sebelah lobi, ini nih parkirannya. Ini area menuju ke kamar, dimana kalau teman-teman dapat kamar yang nggak satu gedung dengan lobi. Nah, ini areanya. Sebenarnya kita dapat kamar yang satu gedung dengan lobi, tapi karena belum waktunya check-in, jadi kita jalan-jalan dulu nih buat kasih informasi ke teman-teman. Nah, teman-teman jangan khawatir, jangan ngebayangin jalannya begitu menanjak. Nah, buat ke kamar ada lift langsung dari area deket parkir. Jadi jangan khawatir. Nah, karena kita mau jalan-jalan, jadi kita menyusuri jalan. Oh ya, ini tuh jalan yang tidak dilalui mobil atau parkir. Jadi ini tuh jalan untuk petugas hotel aja. Mungkin ada hal-hal darurat yang harus naik turun mobil, nah bisa pakai jalan ini. Tapi bukan jalan umum buat tamu ya. Nah, kita langsung aja sebelum ke kamar, kita explore dulu area dari hotelnya. Nah, kita bisa bilang ini rooftop ya, ini tuh area atas dari kamar-kamar hotelnya. Nah, suasananya tuh kurang lebih kayak gini. Jadi semuanya tuh bener-bener satu tema, yaitu kayak kerajaan Eropa gitu. Di sini juga ada bangku-bangku. Nah, cuman untuk breakfast nggak di sini ya. Ini tuh hanya untuk teman-teman santai aja. Untuk restonya nanti kita akan review detail. Nah, jujur aja hotel ini tuh mungkin karena cukup gede dan detail hotel ini tuh cukup rumit ya. Jadi maintenance-nya cukup PR. Ada beberapa titik yang mesti lebih dirapikan lagi dan maintenance lagi biar lebih cantik ya hotelnya. Nah, kita masih explore area rooftop. Di sini tuh banyak banget patung. Memang di setiap sudutnya tuh semua hampir dipenuhi patung-patung. Dari rooftopnya kita bisa lihat area taman dan juga kolam renangnya. Nah, ada juga tipe-tipe kamar yang view-nya kayak gini. Itu kalau nggak salah tipe deluxe. Nanti kita akan bahas ya. Nah, untuk kolam renangnya nanti kita akan bahas detail
Terus juga berapa sih tiket masuk buat teman-teman yang nggak menginap bisa dong berenang di sini. Nanti kita akan bahas di area kolam renang. Terus di area rooftop ini ada banyak kaktus cantik-cantik, tapi aku nggak tahu ini dijual atau enggak karena tertutup gitu pintunya. Kita akan turun melalui tangga yang sangat ikonik. Nah, tangga ini menuju ke resto. Jadi kalau teman-teman breakfast itu di area ini. Dan di sini pun dipenuhi dengan ornamen-ornamen Eropa dan gak lupa pastinya patung di setiap sudutnya. Nah, buat teman-teman yang udah dapet kamar, udah free breakfast, itu berarti breakfastnya untuk 2 orang. Dan kalau teman-teman mau tambahan breakfast itu 100.000 plus berenang. Jadi 100.000 itu berenang dan makan. Kenapa udah plus berenang? Karena untuk berenangnya pun itu dibatasi untuk 2 orang atau sesuai dengan kapasitas kamar. Jadi sisanya kalau teman-teman berenang lagi itu harus bayar. Kecuali ada caranya gimana biar nggak bayar lagi berenang. Nanti kita kupas tuntas di area kolam renang. Nah, ini suasana breakfastnya. Dari sini view-nya nggak kalah cakep. Langsung ke area taman dan juga kolam renang yang nanti kita akan review ya. Dan ini dia view dari restonya. Nah, sebelah kiri itu ke area taman dan sebelah kanan ini ke kolam renang. Nah, kalau tadi kita udah ngintip nih dari rooftop dan juga dari resto, sekarang kita langsung nih ke area tamannya. Ini untuk suasana tamannya. Tamannya cukup terawat. Terus di sini untuk tamannya tuh sebelahan dengan kolam renang. Dan di sini unik juga karena ada air terjun gitu. Kita akan mulai bahas kolam renang. Nah, untuk membahas kolam renang ini agak sedikit panjang. Yang pertama, kolam renang ini ada air hangat dan air dingin. Nah, yang outdoor ini semuanya air dingin dan di sini ada beberapa perosotan yang cukup menarik. Nah, area kanan ini dalam, yang buat anak-anaknya di area sini nih, yang kolam kecil. Nah, untuk perosotannya tuh cukup menarik, cuman sayang harus di retouch ulang kayak di cat ulang biar lebih menarik. Nah, untuk kolam renang air hangatnya di mana? Nanti kita akan lihat ya. Oh ya, pada saat check-in kita akan diberikan voucher berenang untuk 2 orang atau sesuai kapasitas kamar. Nah, nanti untuk berenang yang pertama berikan vouchernya ke petugas kolam renang. Untuk berenang kedua, ketiga, dan seterusnya itu hanya cukup menyebutkan nomor kamar saja ya. Kalau misalnya di banyak hotel itu kita berenang bebas-bebas aja nggak pakai voucher. Kalau di sini tuh pakai voucher dan bener-bener untuk 2 orang. Jadi kalau teman-teman nginep lebih dari 2 orang, misalnya ada ayah, ibu, dan juga anak 2 itu bisa gantian. Kalau nggak mau beli voucher lagi, misalnya ayah dulu dengan adik, nah setelah selesai berenang gantian ibu dengan kakak. Kalau mau berenangnya barengan, teman-teman bisa beli voucher breakfast dan berenang harganya 100.000. Udah plus breakfast dan berenang, jadi hitung-hitung beli breakfast aja ya. Nah, kalau ini area kolam renang air hangat yang indoornya. Oh iya, buat teman-teman yang nggak menginap juga bisa berenang di sini dengan harga 40.000 untuk weekday dan 60.000 untuk weekend. Ada yang nanya ini tuh kolam air hangatnya dari mana? Dari gunung atau bukan? Saya jawab ini dari gunung. Jadi ini tuh air hangat asli dari pegunungan. Cuman karena posisi hotel ini tuh nggak terlalu dekat dengan sumbernya, jadi debit air hangatnya tidak terlalu besar dari gunung.
Jadi airnya dicampur dengan air biasa dan juga dibantu dipanaskan oleh mesin. Jadi ini campuran gitu. Ada unsur air gunungnya ya. Nah, di sini ada batu besar. Ini tuh batunya kayak batu asli dan berada di area kolam renang. Ini tuh serasa berenang di pemandian kerajaan gitu nggak sih? Nah, untuk kolam renang air hangatnya ini area yang cukup dalam ya, di 140 kalau nggak salah. Jadi bisa banget nih dipakai berenang. Nah, kalau area ini area yang dangkalnya. Nah, bayangin kan, biasanya kalau kita menginap di hotel itu kan jacuzzinya cuma lingkaran kecil aja. Kalau ini kolam renang air hangatnya tuh gede banget. Nah, ini yang membuat saya pengen kesini karena untuk dapetin hotel dengan kolam renang air hangat kayak gini tuh biasanya hotel-hotel yang harganya tuh lumayan ya. Tapi ini hotel yang sangat terjangkau tapi punya fasilitas kolam air hangat yang begitu gede. Oh ya, buat informasi, area kolam renang ini berada di area yang terpisah dengan gedung lobi. Jadi sebenarnya ini tuh masih satu kawasan, tapi gedung-gedungnya tuh terpisah. Ada yang di sisi kanan, ada yang di sisi kiri, terus di tengahnya tuh ada area untuk pernikahan gitu. Nah, untuk teman-teman yang pengen menginap dekat dengan area kolam renang, itu pilih kamar-kamar yang nggak satu gedung dengan lobi. Karena untuk kamar-kamar yang satu gedung dengan lobi itu lebih menjorok dan lebih sepi deh. Nah, ini untuk area bilasnya. Nanti aku jelasin deh. Nah, ini di atas kolam renang tuh kamar-kamar. Itu kalau nggak salah tipe deluxe, ada superior. Nah, ini area gedung pertama di kanan. Ini taman, dan area gedung yang dekat dengan lobi itu di area kiri yang sekarang kita akan mulai explore. Dan itu suasananya sih menurut aku jauh lebih sepi dan juga agak sedikit menjorok. Jadi aku rekomendasiin gedung kamar yang dekat dengan kolam renang ya. Aku mulai spill posisi ya biar kebayang. Aku sebut aja ini gedung 1. Di sini ada kamar-kamar dan juga lobi. Nah, di dekat gedung 1 itu ada gedung yang nggak terlalu tinggi. Ini untuk acara atau pernikahan. Nah, di depannya ini ada taman. Sebelah taman ini ada, aku sebut gedung kedua. Di sini ada resto dan juga kamar-kamar yang view kolam renang. Nah, aku rekomendasiin kamar-kamar yang dekat dengan kolam renang karena nggak terlalu sepi dan juga areanya cukup nyaman. Nah, itu semua tipe ada, tapi diprioritaskan bagi teman-teman yang pesen dengan breakfast. Atau bisa pesen juga ya via WhatsApp biar diprioritaskan di area kolam renang. Nah, kalau ini area untuk pernikahan kayak acara gitu, tapi dikunci jadi nggak bisa masuk. Kita explore area lain aja yuk. Nah, kita akan mulai explore ke area sisi kiri atau ke kamar-kamar yang satu gedung dengan lobi. Tadi kan kita udah ke area kanan alias kamar-kamar yang dekat kolam renang. Ini kita di gedung 1 ya, aku sebutnya gedung 1. Di sini juga nggak kalah banyak patung-patungnya. Nah, mungkin ini yang pertama yang menyebabkan orang menganggap hotel ini tuh seram atau spooky. Terus yang kedua, hotel ini tuh dari jalan tuh gede banget kelihatan dan terlihat gedung-gedung di lantai atasnya tuh seperti tidak terpakai. Mungkin itu alasan yang kedua juga dianggap hotel ini seram. Terus yang ketiga, warna hotel ini tuh didominasi dari marmer atau warna-warna krem dan juga batu alam yang terkesan usang. Padahal ini warnanya begini karena marmer itu kan dominasi warnanya tuh abstrak. Jadi terlihat tidak rapi atau tidak clean atau tidak bersih. Nah, itu mungkin alasannya ya. Terus hotel ini kan temanya Eropa, jadi si lampunya dibuat temaram. Tapi jujur Li, selama kita nginep di sini nggak ada hal-hal aneh tuh, aman-aman aja. Jadi buat teman-teman yang mau menginap di sini, it's okay, semuanya masih sangat nyaman. Nah, ini menuju ke lorong di mana kita menginap. Kebetulan kita menginap di kamar yang satu gedung dengan lobi. Nah, kayak gini kan lorong-lorongnya tuh nggak terang gitu. Kita langsung room tour aja. Ini tipe standar. Untuk tipe ini tuh harganya di 260 sampai di 500-an. Kok bisa beda-beda? Memang hotel ini cukup unik harganya. Kadang di aplikasi sangat murah banget, tapi juga kadang harganya normal. Nah, waktu kita ke sini ini malam minggu
alias weekend, tapi dapat harga di 260-an. Dan hotel ini tuh sering banget ikut promo di aplikasi, jadi jangan lupa dicek aja ya, biar nanti dapat harga terbaik. Nah kemarin tuh kita niat untuk review aja, tapi ternyata dipikir-pikir oke lah masih cukup nyaman untuk tipe standar ini. Jadi kita nginep di sini biar kita juga tahu suasana malamnya. Nah untuk malamnya di sini tuh cukup nyaman aja sih, nggak ada yang aneh-aneh. Terus untuk tipe standar ini jujur aja cukup kecil, jadi agak susah untuk extra bed. Nah aku saranin ambil superior atau juga deluxe yang view-nya ke kolam renang biar lebih nyaman ya. Di sini kita disediakan air mineral, teko listrik, terus juga ada pelengkap seperti teh kopi gula dan juga kulkas. Nah untuk harga tipe superior dan deluxe itu biasanya di atas 600-an sampai 800-an, tapi harga tuh kadang sangat sering berubah gitu, jadi susah untuk dipegang. Teman-teman bisa cek aja aplikasi. Nah di sini ada lemari yang cukup besar dan juga ada deposit box, juga dikasih slipper. Nah kita akan langsung lihat kamar mandinya. Kamar mandinya tuh full marmer, jadi ini tuh mewah tempo dulu. Terus juga untuk showernya tuh gede banget nih, ada segala macem nih kayak sembur-sembur kayak untuk pijit, jadi sangat unik ya. Nah mungkin segitu aja, terima kasih banyak sudah menonton, terima kasih sudah subscribe, follow IG dan TikTok My Beauty Country. Assalamualaikum.